Oke guys, di sini aku bakal ngejelasin tentang uh, sejarah perpustakaan ya. Di sini aku mau ngasih tahu tentang pengertian perpustakaan dulu. Perpustakaan sendiri itu merupakan tempat untuk mengumpulkan, mengelola, menyebarluaskan informasi. Tapi semakin berkembangnya waktu, maka teknologi itu tuh masuk ke dalam perpustakaan. Jadi sekarang perpustakaan tuh nggak cuma tergantung sama tempat aja. Tentang sejarah perpustakaan, beberapa arkeolog tuh udah ngejelasin tentang ngejelasin dan melakukan penjelasan dari penelitian yang berhasil. Nah, penelitian itu berhasil menemukan tentang dokumen-dokumen yang menjelaskan bagaimana sih perpustakaan itu pertama kali ada. Dokumen-dokumen tersebut tertulis dalam tradisi bangsa Sumeria. Nah, dokumen-dokumen dengan bangsa Sumeria itu tuh ditemukan pada saat 500 sebelum Masehi. Budaya tersebut dikembangkan oleh bangsa Babilonia yang mulai membuat tulisan dengan media tanah liat. Jadi pertama kali perpustakaan itu tuh ditemukan yaitu tuh mengenai dokumen. Nah, dokumen tersebut berbentuk dan berbahan dasar dari tanah liat. Periode berikutnya tuh mengenai adanya ketika bangsa Mesir membuat sebuah lembaga kecil. Nah, di dalam kerajaan di situ tuh lembaga tersebut tuh bertugas untuk mengumpulkan seluruh dokumen yang terdapat di dalam kerajaan tersebut. Nah, kerajaan tersebut tuh meyakini, pada saat itu tuh dokumen ada di dalam itu tuh pada masa periode klasik. Nah, periode klasik tuh kayak abad pertengahan mungkin ya bisa dibilang. Nah, dokumen-dokumen yang dihasilkan dari lembaga tersebut tuh kan kita belum nemuin kertas ya pada masa itu abad pertengahan. Jadinya tuh dokumen-dokumen yang dibuat oleh lembaga pemerintahan kerajaan Mesir itu yaitu terbuat dari papirus. Nah, papirus tuh berbahan dasar dari rumput. Nah, rumput yang pada masa itu tuh kalau misalkan kita kenal sekarang kayak daun lontar gitu loh bentuknya kalau papirus. Pertama kali kertas ditemukan yaitu pada masa dinasti kuno Cina. Nah, itu mulai saat itulah jadinya tuh mulai data-data tuh dihimpun, nah ditulis dalam media. Itu kan udah dikenal dari 500 sebelum Masehi. Nah, pada masa perkembangan kertas ditemuin itu pada masa kerajaan kuno Cina. Nah, itu baru mulai dokumen dihimpun dan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kertas lalu diletakkan di dalam satu ruangan gitu. Nah, itu asal mula dari perpustakaan. Nah, perpustakaan sendiri itu tuh pertama kali secara resmi dibuka dan ditetapkan sebagai sebuah perpustakaan tuh di wilayah Alexandria, yaitu di Mesir, dengan nama Bibliotheca Alexandrian Egypt, yang berarti perpustakaan Iskandariah Mesir. Perpustakaan Iskandariah Mesir itu sendiri memiliki pertama kali koleksinya itu tuh dimiliki 700.000 gulungan papirus. Perpustakaan ini didirikan oleh Ptolemy I. Ya, Ptolemy I pada tahun 323 sebelum Masehi. Yaitu Ptolemy sendiri itu merupakan pewaris dari Alexander the Great, Alexander Agung. Nah, yang selanjutnya itu tuh kerajaan Iskandaria sendiri ini nih menjadi periode yang sangat emas dalam dunia perpustakaan, sebab para penguasa Mesir sangat bersemangat dalam pengembangan perpustakaan dalam ilmu pengetahuan. Jadinya pada masa perpustakaan pertama kali
dibuat yaitu di Mesir. Nah, di Mesir juga kita kan tahu ya, yaitu ada universitas yang paling tua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar di Kairo. Nah, itu sama aja kayak kiblatnya ilmu pengetahuan pada masa zaman dahulu sampai sekarang. Dan ternyata perpustakaan pertama kali juga didirikan yaitu di Mesir. Perpustakaan sendiri tuh banyak ya kegunaannya. Sebenarnya nggak cuman informasi yang kita dapat, nggak cuman informasi, ilmu pengetahuan dihimpun di perpustakaan tersebut, tapi banyak banget sebenarnya, yaitu tuh fungsi-fungsi informasi dalam perpustakaan tuh yaitu selain menyimpan karya, menyimpan informasi, yaitu selanjutnya tuh segala informasi itu terdapat gitu. Dan selain itu juga, selain itunya banyak banget, yaitu rekreasi perpustakaan. Kita tahu lah sendiri, khususnya kalau misalnya mahasiswa perpustakaan, kita bisa lihat kok banyak artikel perpustakaan. Fungsi-fungsi perpustakaan itu tuh lebih dari 5 setahu saya. Nah, salah satunya tuh sebagai rekreasi perpustakaan. Yang dimaksud rekreasi perpustakaan di sini itu tuh menyimpan bahan pustaka yang mengandung unsur seni. Nah, unsur seni di sini seperti novel. Nah, seni kan nggak cuma tari aja tuh. Nah, seperti novel, sehingga perpustakaan mengandung kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual tuh dari segala bentuk itu bisa disebut sebagai rekreasi perpustakaan. Nah, aku cuma jelasin dikit aja ya tentang fungsi-fungsinya. Kan sebenarnya kita jelasin tentang sejarah perpustakaan nih, karena aku udah bahas sedikit aja, jadi aku lanjutinnya sekalian ke fungsinya. Nah, yang selanjutnya itu fungsi pendidikan. Fungsi perpustakaan kita tahu sendiri lah, perpustakaan kan sebagai tempatnya himpunan dari informasi, ilmu pengetahuan, juga karena itu bisa disebut sebagai fungsi pendidikan. Karena fungsi pendidikan yang luas tidak hanya di bangku sekolah saja yang dibahas. Perpustakaan pun membahas semuanya gitu. Dari semuanya, makanya dibilang rekreasi, dan juga dibilang fungsi pendidikan. Nah, yang selanjutnya tuh fungsi kultural. Perpustakaan yang kita tahu ya zaman sekarang tuh cuman perpustakaan yang kita tahu pada masa sekolah zaman dahulu tuh ya udah gitu, tempat yang boring, cuman nganuin koleksi buku, jurnal, ya itu aja gitu kan. Tapi sebenarnya perpustakaan itu tuh mempunyai koleksi yang sangat luas. Jadi kalau misalnya aku pernah ya ikut seminar internasional, nah di situ ada pustakawan dari UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sana pustakawannya tuh ngadain aku lupa sebutannya. Intinya tuh menggerakkan roda kreativitas ibu-ibu di sana gitu. Ibu-ibu di sana tuh dihimpun, diajarin bagaimana cara berproduktif, kayak example bikin aku waktu itu udah agak lupa juga karena udah lama. Itu sekarang tuh perpustakaan tuh fungsinya tuh banyak banget. Nah, di sini juga ada fungsi kultural, makanya di situ disebut sebagai fungsi kultural. Jadi tuh perpustakaan tuh bisa mengadakan pertunjukan, langsung kayak pemberdayaan masyarakat. Dan kalau misalkan di sini disebut fungsi kultural tuh yaitu mengadakan pertunjukan dan menyimpan ciri budaya suatu daerah. Mungkin kalau misalkan itu ciri budaya suatu daerah nih kayak example ciri budaya daerah yang dibangun perpustakaan tersebut, di mana perpustakaan tersebut berdiri gitu. Jadi menyimpan kekayaan intelektual yang ada di daerah tersebut. Jadi perpustakaan tuh banyak banget sebenarnya prinsip informasinya, langsung ya banyak deh pokoknya. Aku cuma sharing dikit aja soalnya dari situ. Kira itu aja ya sharingnya. Kalau misalkan kurang jelas ya mohon maaf, karena saya adalah orang yang amat pilihan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Gimana sih?